Sebelum mempelajari K3 lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih K3 itu. Pengertian K3 ini banyak sekali yang merumuskan. Nah, salah satunya menurut filosofi Mangkunegara. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut K3 ini adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Atau K3 juga dapat diartikan sebagai semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Pertanyaan nih, bagaimana sih penerapan K3 itu? Nah, penerapan K3 memiliki 3 tujuan dalam melaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ketiga tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain yang pertama yakni melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir yakni meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Untuk siapa K3 di lingkungan rumah? Yang pertama, untuk para pekerja rumah tangga. Jika mereka mengalami kecelakaan, akan terganggu pekerjaannya dan tidak dapat bekerja, otomatis mereka akan kehilangan pendapatan. Yang kedua, untuk majikan, jika terjadinya kecelakaan di dalam rumah akan menimbulkan kerugian besar, contohnya terjadinya kebakaran atau cedera pada anggota keluarga. Cara meningkatkan K3 di lingkungan rumah tangga. Peningkatan K3 di lingkungan rumah tangga dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, sukarela, dan komunikasi. Yang pertama ada partisipatif. Partisipatif adalah keterlibatan seseorang dalam situasi, yang artinya majikan dan pekerja rumah tangga melakukan pengamatan secara mandiri mengenai kondisi kerja di lingkungan rumah tangga. Yang kedua ada sukarela. Sukarela adalah kemauan sendiri, yang artinya majikan dan pekerja rumah tangga melakukan perbaikan kondisi di lingkungan rumah tangga tanpa dipaksa. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi, yang artinya meningkatkan komunikasi antara pekerja rumah tangga dengan majikan, seperti mendiskusikan kondisi kerja yang perlu ditingkatkan dan bekerja sama untuk melakukan perbaikan. Satu, keracunan produk kimia. Simpan bahan-bahan kimia pada tempat tertutup dan terkunci, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Anak-anak, khususnya balita, belum mengetahui bahayanya bahan kimia yang ada di rumah, seperti cairan pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen, dan lain sebagainya. Mereka menyentuh bahkan memasukkannya ke dalam mulut karena rasa penasarannya. Jangan meletakkan bahan kimia di sembarang tempat. Gunakan wadah aslinya atau wadah yang diberi label berisi nama bahan. Jauhkan bahan kimia dari makanan dan minuman. Jangan sampai makanan dan minuman yang kita konsumsi terkontaminasi oleh bahan kimia. Hal ini dapat menimbulkan risiko keracunan. Dua, kebakaran akibat LPG. Beberapa penyebab kebakaran akibat LPG yaitu yang pertama kebocoran gas. Kebocoran gas dapat terjadi karena pemakaian selang yang sudah rusak, pemakaian regulator yang tidak tepat, serta karet pengaman yang sudah rusak. Yang kedua karena kelalaian manusia, seperti menyalakan kompor saat mencium bau gas, lupa mematikan katup kompor padahal kompor tidak menyala, serta pembelian gas yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga karena penggunaan peralatan LPG yang tidak sesuai dengan standar keamanan,
seperti penggunaan gas, LPG, serta kompor yang tidak sesuai dengan standar keamanan, dan penggunaan regulator dan tabung yang tidak sesuai dengan standar SNI. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, gunakan peralatan LPG yang sesuai dengan standar SNI. Yang kedua, letakkan kompor dan tabung gas di tempat datar serta di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, pastikan regulator terpasang erat dari katup tabung serta selang tidak tertindih atau tertekuk. Yang keempat, jangan nyalakan kompor saat mencium bau gas. Tiga, bahaya benda tajam. Jauhkan benda tajam dari jangkauan anak-anak. Letakkan di tempat yang aman. Sama halnya dengan bahan kimia, benda tajam juga sangat berbahaya bagi anak-anak, bahkan orang dewasa. Menyimpannya pada laci khusus dengan kunci merupakan salah satu langkah untuk menjaga keselamatan keluarga. Selain itu, simpan barang-barang seperti gergaji atau mesin pemotong rumput di gudang atau ruangan yang terkunci. Ikuti prosedur keselamatan dan berhati-hati saat menggunakan peralatan tersebut. Saat mencuci pisau dan mengeringkannya, arahkan mata pisau ke bawah agar lebih aman. Pelajari juga cara menggunakan pisau dengan aman dan efisien. Tergelincir dan terjatuh. Di dalam rumah Anda, agar menghindari tergelincir dan terjatuh, ada beberapa cara. Di antaranya, 1. Pastikan di lantai rumah Anda itu tetap bersih dan kering agar tidak licin. Yang kedua, pastikan di dalam rumah Anda memiliki penerangan yang sangat cukup agar menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan. Yang ketiga, memasangkan pagar pengaman celah sempit di area tangga rumah Anda, seperti atas dan bawah, agar anak naik turun tangga itu tidak berbahaya. Cara menerapkan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada good housekeeping, yaitu dengan cara meletakkan barang yang biasa digunakan di tempat yang mudah dijangkau, merapikan kabel agar tidak berantakan, dan meletakkan barang yang sudah dipakai ke tempat semula. Selain kotak P3K, apar juga sangat penting berada di dalam rumah untuk digunakan saat terjadinya kebakaran kecil. Apar juga tidak boleh ditaruh sembarangan, maka dari itu disarankan apar berada di 1 meter di atas lantai atau di dinding. Hal ini juga mencegah terjadinya tabung apar tersenggol oleh pejalan kaki. Jika tersenggol pejalan kaki, dikhawatirkan terjadi kerusakan pada tabung apar. Dan jika tabung apar berada di dinding, jika terjadi kebakaran, mudah dilihat. Alat pelindung diri atau APD berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai macam bahaya. Di dalam K3 di rumah tangga, beberapa APD yang digunakan yaitu yang pertama, menggunakan masker pada saat membersihkan rumah, berguna agar debu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua, menggunakan sarung tangan khusus berbahan karet pada saat memperbaiki barang elektronik, berguna agar tidak terkena arus listrik pada saat memperbaiki barang elektronik. Yang ketiga, menggunakan face shield pada saat memasak, berguna agar melindungi wajah dari terkena cipratan minyak.